Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Sehat semuanya? Sehat. Ya, baik. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita karena muslim semuanya. Ketua kelas pimpin doanya ya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Semoga doa yang kita panjatkan ini bisa memberikan kita dorongan untuk bisa berbuat yang lebih baik lagi mulai dari hari ini dan akan datang. Hari ini kita akan membahas materi kita tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Kompetensi yang akan kita capai hari ini yang pertama menganalisa materi tentang Quran surah Al-Maidah ayat 8. Kemudian yang kedua menganalisis surah At-Taubah ayat 119 dan hadis-hadis yang terkait dengan yang namanya jujur. Kemudian kita akan membahas tentang jujur dalam niat. Yang kedua jujur dalam lisan dan yang ketiga jujur dalam perbuatan. Baik, kita akan masuk pada tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang yang pertama memahami pentingnya jujur dalam keseharian kita. Yang kedua memahami dalil-dalil berkenaan dengan yang namanya jujur. Yang ketiga perilaku jujur. Yang keempat menyusun contoh-contoh tentang yang namanya perilaku jujur. Dan yang keempat mengumpulkan manfaat dan hikmah berperilaku jujur. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang jujur. Anak-anak kalian tahu apa itu jujur? Berkata benar sesuai dengan fakta, sesuai dengan perbuatan. Dalam bahasa Arab jujur itu semakna dengan asiddiq atau juga disebut dengan siddiqu atau disebut dengan berkata benar, nyata atau berkata benar. Lawan dari katanya adalah dusta. Jadi jujur itu lawan katanya dusta. Dan dalam bahasa Arab al-qaibu secara istilah jujur atau asiddiq bermakna kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dengan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat adalah sesuatu yang baik tidak dicampuri dengan kedustaan. Baik, itu pengertian dari jujur. Ya. Kemudian makna jujur itu sendiri, jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan baik berupa harta maupun tanggung jawab. Orang yang melakukan amanah disebut juga al-amin, orang yang menjaga amanah. Yaitu orang yang terpercaya, jujur dan setia. Nah, ini makna dari jujur. Kita lanjut. Nah, inilah yang kita akan bahas hari ini. Nah, silakan dibuka bukunya. Sudah. Di halaman 36. 36 ya. Sudah? Sudah dibuka halaman 36? Ya, kita sudah bahas tentang pengertian jujur. Nah, kita buka halaman 39. Di situ ada surah Al-Maidah ayat 8. Bapak yang baca nanti diikuti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kunu qaumin lillahi syuhada'a bil qisti
sana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabiran bima ta'malun. Ya. Coba dibaca Fajar. Artinya apa Fajar? Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik. Di sini mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersifat adil. Adil itu dekat dengan yang namanya jujur. Setiap orang yang berlaku adil berarti dia senantiasa bersifat jujur. Karena setiap orang yang berlaku adil, orang tersebut pasti menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Baik. Kita akan bahas juga tentang surah At-Taubah. Perhatikan di situ surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Di sini diminta kita oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bisa bertakwa. Bertakwa dimaksudkan di sini menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperintahkan kita juga untuk menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang berjalan di jalan yang benar. Sampai di sini paham? Baik. Sekarang kita akan bagi kelompok. Putrinya ini satu kelompok, yang ini putri kelompok kedua. Kemudian putranya ini 1, 2 ini kelompok 1. Kemudian ya. Surahnya ditempel berbentuk panjang seperti ini. Oke, nanti taruh surahnya. Quran surah Al-Maidah ayat 8. Kemudian susun di situ. Yang mana susunan yang pertama, kemudian diletakkan di situ. Susunan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Gitu paham ya? Oke. Kemudian lembar sebelahnya lagi, yang satu lembarnya itu pakai artinya. Paham ini? Iya. Jadi ini saya lupakan. Siapa kelompok yang tercepat menyetor dan tepat urutannya, maka saya akan berikan hadiah. Silakan. Oke, silakan. Jadi saat ini prosesi kegiatan untuk menyusun dari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8. Jadi proses ini membentukkan kejelihan seorang anak menyusun ayat dengan tepat dan benar.
satu ya. 1, 2, 3, 4. Kami dari kelompok 1 surat Al-Maidah ayat 5. Yang lain diam dia, yang lain ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, dan bertakwalah kepada Allah. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Allah Maha teliti terhadap yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Kelompok 1. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan surah Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada abil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu wa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dan artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi yang adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sekian dari kami, terima kasih. Jadi inilah hasil dari kelompok 2 dari Putri. Nanti dikumpul ya hasilnya untuk yang sudah melengkapi kegiatannya dengan benar dan menyusunnya dengan tepat. Insya Allah besok akan saya berikan hadiah. Kemudian yang kedua, bagaimana pelajaran ini? Alhamdulillah Pak, baik. Silakan ya. Ya, baik. Saya absen dulu ya. Saya absen dulu ya. Aditya Hadir. Juang Hadir. Dwi Fajar Hadir. Ramadhani Hadir. Muhammad Afriansyah Nurvita Noval Hadir. Salfika Hadir. Ince Hadir. Kaisa Hadir. Dea Hadir. Riki Hadir. Ihsan Hadir. Muhammad Ilham Hadir. Pintan Hadir. Alicia. Mari kita berdoa, semoga pelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.